Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Warisan dari kakek tua. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas bepergian ke kampung seberang. Ketika sampai di kampung tersebut, ia segera menuju ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sangat tua. Sambil terhuyung-huyung, kakek itu berjalan dengan berpegangan pada tongkatnya. Kasihan sekali kakek itu, sepertinya dia sedang sakit, pikir Abu Nawas. Ketika tepat di depan Abu Nawas, sang kakek tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke tanah. Abu Nawas pun menolongnya. Setelah diberi minum oleh Abu Nawas, sang kakek akhirnya tersadar. "Rumah kakek di mana? Biar saya antar pulang," kata Abu Nawas. "Terima kasih Tuan telah menolongku. Rumahku tak jauh dari sini," jawab sang kakek. Kemudian Abu Nawas mengantarkan kakek tersebut ke rumahnya. Melihat sang kakek diantar oleh orang tak dikenal, keluarganya menjadi panik. "Ada apa dengan ayah kami?" tanya mereka. "Dia tadi pingsan di jalan. Karena tak ada orang lain, ya makanya saya antar ke sini," jawab Abu Nawas. "Oh begitu ya. Terima kasih atas bantuannya Tuan. Ayo langsung dibawa masuk saja," balas mereka. Abu Nawas lalu membaringkan kakek tersebut di atas tempat tidurnya. Tak lama kemudian, sang kakek berpesan kepada ketiga anaknya. "Wahai anakku, sebelum aku meninggal, aku ingin membagikan warisan untuk kalian semua. Kamu anak pertama, untukmu daerah komplek perumahan di Baghdad. Kamu anak kedua, untukmu daerah komplek perumahan di Damaskus. Dan kamu anak ketiga, untukmu daerah komplek perumahan di kota Basrah." Mendengar wasiat kakek tersebut, Abu Nawas hampir tak percaya. Ternyata di balik penampilan kakek yang sederhana, ia adalah orang yang sangat kaya raya. Kakek itu lalu kembali berkata, "Sebenarnya masih ada tersisa satu warisan lagi, tapi aku bingung untuk siapa. Apakah di antara kalian ada yang mau menerimanya?" tanya sang kakek. Ketiga anaknya hanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ayah, kenapa tidak berikan saja kepada orang lain?" Sang kakek kemudian bertanya, "Apakah kalian yakin dan kalian tidak keberatan?" Dengan serempak mereka menjawab, "Tidak ayah, kami tidak keberatan." Mendengar hal itu dengan rasa yang tak sabar, Abu Nawas tiba-tiba menyela, "Kenapa tidak diberikan kepadaku saja? Bukankah aku telah menolong kakek?" Sang kakek kemudian membalas, "Baiklah, aku punya satu lagi komplek perumahan, dan itu akan aku berikan untukmu." Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian si kakek meninggal dunia. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Kemudian ia segera pergi menuju rumah keluarga kakek tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas meminta hak waris yang telah dijanjikan oleh mereka. "Tuan, ambillah kurma ini dan Tuan ikut kami," kata mereka sambil menyerahkan kantong yang berisi buah kurma. Abu Nawas pun menerimanya dan berjalan mengikuti ketiga saudara tersebut. Setelah sampai di komplek perumahan yang dimaksud, mereka berkata kepada Abu Nawas, "Tuan, ini adalah bagian warisan untuk Tuan. Silakan Tuan jualan kurma di tempat ini." Abu Nawas merasa bingung dengan perkataan mereka. "Maksudnya bagaimana? Yang aku minta adalah jatah warisan buatku," tanya Abu Nawas. "Ya, inilah warisan yang Tuan dapatkan. Ayah kami mewariskan rute jualan kurma Tuan. Ayah kami semasa hidupnya berprofesi sebagai penjual kurma keliling," jelas mereka. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya bisa melongo. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan.
Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu menahan keinginannya untuk selalu menenggak si merah itu. Hingga suatu ketika, saat si pemuda duduk bersama kawannya, ia menyatakan keinginannya untuk berhenti. Tetapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Kemudian kawannya menyarankan supaya ia menemui Abu Nawas. "Kenapa harus Abu Nawas? Emang gak ada orang lain?" tanya si pemuda. "Jangan salah kawan, Abu Nawas itu dulunya pemabuk, dan sekarang kamu lihat sendiri, sudah jadi ulama besar. Nah, mungkin kamu bisa belajar ke dia bagaimana caranya bisa meninggalkan minuman laknat itu," kata kawannya tersebut. Atas saran dari kawannya, pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas. Setelah bertemu Abu Nawas dan mengadukan masalahnya, si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas selama 1 bulan lamanya. Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain. Tak lupa Abu Nawas juga memberikan nasihat tentang bahayanya minuman keras, baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka yang kelak akan dirasakan di akhirat nanti. Sebulan pun berlalu, si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim. Kesehariannya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan, kini ia habiskan untuk beribadah dan membantu pekerjaan Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, 1 bulan sudah saya di sini, dan banyak pelajaran nasihat yang saya dapatkan dari Tuan. Sekiranya berilah saya nasihat lagi Tuan Abu," kata si pemuda. "Sekarang kamu pergi dan belilah 1 botol minuman arak, lalu bawa pulang ke rumahmu," tutur Abu Nawas. Sontak si pemuda terkejut. Ia heran kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak. Tetapi ia tak berani bertanya, apalagi sampai membantahnya. Setelah ia pulang ke rumah dengan membawa botol arak, hatinya menjadi sangat gelisah. "Kenapa harus ada minuman haram di rumahku? Aku harus membuangnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku," pikir si pemuda. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda itu. "Bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, justru saya merasa gelisah. Setiap kali mata hendak terpejam, aku teringat minuman laknat itu di rumahku," jawab si pemuda. "Terus kamu apakan minuman arak itu? Apakah kamu meminumnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Oh tidak Tuan, tak terlintas sedikit pun di benakku untuk melakukan itu. Boro-boro meminumnya Tuan. Aku justru takut Allah akan murka karena aku telah menyimpan arak di rumah. Karena itulah aku langsung membuangnya Tuan. Dan alhamdulillah setelah minuman laknat itu tak ada di rumah, aku bisa tidur dengan nyenyak," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan merasa bangga kepada si pemuda. Si pemuda lalu dengan berhati-hati bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas. "Tapi maaf Tuan Abu, bukannya saya bermaksud lancang. Kenapa Tuan malah menyuruh saya membeli arak dan menyimpannya di rumah? Padahal waktu pertama kali saya datang ke rumah Tuan menyuruh saya untuk menjauhi arak. Tapi sekarang malah disuruh membelinya," tanya si pemuda. "Jadi begini, dulu kan kamu tidak bisa mengendalikannya, makanya saya suruh kamu menjauhi arak. Tapi sekarang kamu sudah bisa mengendalikannya. Itu lebih baik, dan itu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mengendalikannya," jawab Abu Nawas dengan bijak. Dikisahkan Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasil cukurannya yang memuaskan, banyak warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tatkala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela.
Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Jahil. "Siapa anak kecil itu, Abu Jahil?" Dengan tertawa, Abu Jahil menjawab, "Itu anak paling bodoh yang pernah ada, Abu Nawas." "Loh, emangnya kenapa?" tanya Abu Nawas. "Nih, saya buktiin, kamu pasti akan tertawa melihatnya," balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang. Di tangan kirinya ia memegang 5 dinar, dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak itu disuruh memilih uang mana yang akan diambil. Kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar? Tanya Abu Jahil. Dengan cepat, si anak mengambil uang yang ada di tangan kiri Abu Jahil, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak, Abu Jahil tertawa terpinggal-pinggal. "Tuh kan, kamu lihat sendiri, betapa bodohnya anak kecil itu. Duit aja dia gak ngerti," kata Abu Jahil sambil terus tertawa. "Kamu sering melakukan ini padanya?" tanya Abu Nawas. "Oh iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang. Dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu," jawab Abu Jahil dengan bangga. Setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. Anakku, boleh aku bertanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh tuan, tuan mau tanya apa?" balas anak kecil tersebut. "Kenapa tadi kamu ngambilnya uang 5 dinar? Kenapa bukan yang 10 dinar? tanya Abu Nawas. Dengan polosnya, anak itu menjawab, "Karena kalau saya mengambil yang 10 dinar, tukang cukur itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama, tuan. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting kan saya selalu dapat 5 dinar setiap kali ada orang yang cukur di tempatnya. Kalau saya pilih yang 10 dinar, permainan akan selesai, dan saya tidak bisa lagi mendapatkan uang darinya." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, "Ternyata yang bodoh bukan bocah ini. Abu Jahil, Abu Jahil." Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja Harun ar-Rasyid bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua yang berpesan bahwa negeri yang dipimpinnya akan dilanda musibah yang sangat hebat. Untuk menghindari bencana tersebut, Baginda Raja harus mengusir seorang penduduk yang bernama Abu Nawas. Keesokan harinya, Baginda Raja gelisah teringat mimpi tersebut dan memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Semalam aku bermimpi, mimpi itu sangat aneh, dan aku merasa mimpi itu adalah pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku, aku bertemu seorang lelaki tua berpakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku bahwa negeri ini akan ditimpa bencana yang besar. Nah, agar musibah itu tidak terjadi, ia berpesan untuk aku mengusir seseorang dari rakyatku yang bernama Abu Nawas. Lelaki tua itu juga mengatakan bahwa jika yang namanya Abu Nawas ingin kembali lagi, ia tidak boleh berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun. Dan jika tidak bisa melakukan hal itu, ia tidak boleh kembali ke negeri ini." Abu Nawas terkejut mendengar perintah dari Baginda Raja. Perasaannya berkecamuk dan ia merasa sangat galau. Namun ia mau tak mau menerima keputusan tersebut dan meninggalkan istana. Abu Nawas kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Istrinya merasa sangat sedih mendengar cerita tersebut. Abu Nawas kemudian berkemas dan pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal seadanya. Dalam perjalanan, Abu Nawas terus memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, dan tidak henti-hentinya ia memutar otaknya untuk keluar dari masalah itu.
Ia terus berjalan tanpa tujuan hingga sampai di sebuah negeri. Selama beberapa hari di negeri tersebut, ia terus berpikir bagaimana cara kembali ke negerinya tanpa melanggar persyaratan dari Baginda Raja, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak boleh mengendarai tunggangan apapun. Abu Nawas tidak berputus asa. Meskipun alasan membuatnya diusir itu tidak masuk akal, ia menerima dengan ikhlas dan selalu berdoa kepada Allah. Hingga suatu hari, ia menemukan cara untuk kembali tanpa melanggar perintah ataupun persyaratan dari Baginda Raja. Dengan segera, Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas menyebar hingga ke telinga Baginda Raja. Beberapa warga menyambut gembira karena kecintaan mereka kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun ikut senang, namun dengan alasan yang berbeda. Ia merasa senang karena kali ini dapat memberi hukuman kepada Abu Nawas, yang dianggap mustahil bisa kembali tanpa berpijak di bumi atau menunggang sesuatu apapun. Akhirnya Abu Nawas tiba di negeri tersebut dan menghadap Baginda Raja. Ketika sampai di pintu gerbang kerajaan, beberapa penjaga istana terheran-heran dengan cara Abu Nawas sampai ke istana. Mereka tak habis pikir dengan kecerdikan si sufi itu. Kemudian Abu Nawas pun dipersilahkan untuk menghadap Baginda Raja, dan kemudian berkata, "Wahai Paduka, Paduka kan telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku untuk kembali dengan cara berpijak di bumi atau menunggang apapun. Nah, sebab itulah, aku sekarang telah kembali dengan tidak berpijak di bumi dan tidak menunggang apapun, persis sama seperti persyaratan Paduka." "Ah, tidak mungkin itu Abu Nawas. Mustahil kamu bisa sampai di sini tanpa menginjak bumi atau menunggangi kendaraan," kata Baginda Raja mencoba membantah. "Kalau Paduka tidak percaya, silakan Paduka tanyakan langsung kepada para penjaga pintu gerbang istana. Mereka itu menjadi saksiku Paduka, dan mereka menyaksikan langsung bagaimana aku bisa sampai di sini tanpa memijak bumi dan tanpa naik sesuatu apapun," jawab Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja memanggil prajurit penjaga pintu gerbang istana. Baginda Raja menanyakan tentang kebenaran yang Abu Nawas bicarakan. Dan prajurit penjaga pintu gerbang istana itu pun membenarkan bahwa memang Abu Nawas datang ke istana tanpa menginjakan kaki dan tanpa naik kendaraan atau sesuatu apapun. Baginda Raja yang terheran-heran dan bingung kemudian bertanya, "Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini Abu Nawas?" "Saya berada di bawah perut unta Paduka. Saya bergelantungan di bawah perut unta. Dan bukankah itu memang tidak naik unta Paduka?" jawab Abu Nawas. Mendengar alasan yang diberikan Abu Nawas masuk akal, Baginda Raja tak bisa membantahnya lagi. Bahkan ia merasa kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas diizinkan kembali ke rumah bersama keluarganya tanpa mendapat hukuman dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada seorang menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat di mana anak-anak menimba ilmu. Namun, ia membuat Abu Nawas tidak suka. Setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang politik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap pemberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri kemudian berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu Tuan Menteri,
kata si murid. Bagus, coba sebutkan, pinta sang menteri. Tragedi itu seperti apabila ada kawan saya yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri, jawab si murid. Oh salah, bukan itu jawabannya. Itu sih hanya sebuah kecelakaan, balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. Saya tahu, Tuan Menteri, kata murid tersebut. Silakan, coba sebutkan, balas sang menteri. Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta benda saya hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan, jawab si murid. Itu masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar, ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu? Kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Ali Mustafa mengangkat tangannya. Ali ini bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. Bagus, siapa nama kamu? Tanya sang menteri. Nama saya Ali Mustafa, Tuan, jawab si Ali. Baiklah Ali, coba sebutkan contoh sebuah tragedi, kata sang menteri. Tragedi itu apabila ada seorang menteri istana naik kuda, kemudian jatuh dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri, jawab Ali Mustafa. Nah hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat, puji sang menteri sambil tersenyum. Oi Ali, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi? Tanya sang menteri. Dengan polosnya, Ali Mustafa menjawab. Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar, Tuan. Mendengar itu spontan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pancung tapi gantung. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang sudah sangat cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal ini dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberikan solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah tentang kenegaraan. Namun namanya juga manusia, ketika ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam terhadap Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja namanya Sarmun. Kisah ini bermula ketika suatu hari Mang Sarmun datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk dari salah satu orang kepercayaan Paduka, kata Mang Sarmun dengan serius. Woi Sarmun, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat? Tanya Baginda Raja. Orang itu adalah Abu Nawas Paduka. Dia telah melakukan perbuatan keji. Dia mencuri kalung emas milik hamba Paduka, jawab Sarmun dengan berpura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya begitu saja, Baginda Raja kemudian meminta Sarmun untuk menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik saya. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun saya tidak mau menjualnya, jelas Mang Sarmun.
Nah, mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya itu, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya itu, Paduka, imbuh Mang Sarmun. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda Raja memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Dan singkatnya, karena Baginda Raja sudah sangat terhasut oleh penjelasan Mang Sarmun, semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda Raja merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaan karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya, Paduka? Kata Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab, sudah cukup, Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku sendiri pernah melihatmu memakainya. Kata Baginda Raja sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa Mang Sarmun. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun, menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke dalam penjara. Ia pun bersiap-siap menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan Mang Sarmun kepada Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan perihal permintaan terakhir Abu Nawas sebelum dihukum. Mohon ampun, Paduka yang mulia. Hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba siap dihukum gantung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba mohon untuk dihukum pacu saja, Paduka, kata Abu Nawas. Ada-ada saja kamu ini, Abu Nawas. Dalam situasi segenting ini, kamu masih sempat saja bercanda. Tapi apapun kelicikan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu, Abu Nawas, tegas Baginda Raja. Hamba tidak bercanda, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas tentu saja membuat Baginda Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, hamba minta dihukum pancung, Paduka, hamba minta dihukum pancung. Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran karena Abu Nawas membuat keputusan yang seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga dan berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali. Jadi begini, Paduka yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba minta dihukum pancung. Dan jika pilihan hamba benar, maka hamba siap untuk dihukum gantung. Namun di mana letak kesalahan hamba? Kenapa hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba memilih untuk dihukum pancung, Paduka. Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tercengang. Baginda Raja mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun ditangguhkan. Sejak saat itu, dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa minggu kemudian barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Mang Sarmun. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Sarmun. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan Mang Sarmun akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa jadinya jika Abu Nawas menerapkan ilmu astronomi dalam kehidupan sehari-hari? Kocak, sudah pasti. Nah, kisah ini bermula ketika di kampung Abu Nawas tinggal, ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu katanya berdasarkan fakta, sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget, karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi ini juga mengatakan, andaikan ada dua manusia, yang satu berjalan ke arah barat terus, dan yang satu berjalan ke arah timur terus, maka suatu saat mereka berdua akan ketemu. Tapi naas dialami sang astronom ini, rumahnya kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil digasak pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. Tolong, ada pencuri, tolong. Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Dan secara kebetulan di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. Abu Nawas, tolong aku, rumahku kemalingan, tolong bantu kejar pencurinya, pinta ahli astronomi. Malingnya lari ke arah mana? Tanya Abu Nawas. Ke sana Abu Nawas, ke arah barat, jawabnya. Segera saja Abu Nawas bergegas mengejar sang pencuri. Tapi anehnya, Abu Nawas larinya malah ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. Kamu gimana sih Abu Nawas? Malingnya kan lari ke arah barat, kamu malah mengejar ke arah timur, ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, loh, Anda kan pernah bilang, ke arah barat dan timur juga nanti bakal ketemu. Makanya aku lari ke arah timur untuk mencegatnya, ujar Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu yang lalu. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja mendengar cerita tentang sebuah keris legendaris bernama Naga Runting. Konon, keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, Baginda Raja memanggil orang yang paling cerdik di negeri Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar tentang keris Naga Runting yang memiliki kekuatan magis. Nah, aku ingin kamu mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya kepadaku, kata Baginda Raja dengan serius. Abu Nawas terdiam dan gak habis pikir dengan permintaan aneh rajanya itu. Tapi mau dikata apa lagi, yang meminta adalah seorang raja, orang yang mempunyai kekuasaan di seantero Baghdad. Baiklah Paduka, saya akan cari keris Naga Runting itu, jawab Abu Nawas dengan nada sedikit mengeluh. Abu Nawas kemudian pamit undur diri untuk pergi mencari keris tersebut. Beberapa hari dia lontang-lantung mencari petunjuk di mana keris itu bisa ditemukan.
bertanya ke sana kemari, tapi tak ada satupun yang tahu, bahkan untuk sekedar memberikan petunjuk arah. Seminggu, 2 minggu, hingga sebulan. Akhirnya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus dengan kain merah. Semua orang di sana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. "Paduka, ini adalah keris naga runting yang Paduka minta." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Ayo tunjukkan kekuatan keris itu," perintah Baginda Raja dengan penasaran. "Siap Paduka, izinkan saya menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya," ujar Abu Nawas dengan mantap. Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. "Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak," perintah Abu Nawas. Pengawal itu mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris naga runting dari bungkusnya dan mengayunkannya ke arah balon. Para hadirin, termasuk Baginda Raja, merasa berdebar-debar menyaksikan pembuktian kekuatan keris naga runting itu. Pasalnya ini taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai gagal, bisa-bisa si pengawal istana itu mati tertebas keris naga runting. Beberapa kali Abu Nawas mengayun-ayunkan si keris, menambah suasana semakin penuh drama. Namun, yang terjadi, keris tersebut tidak mengenai balon, melainkan malah mengenai dinding. Semua orang yang hadir tertawa dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Baginda Raja. Baginda Raja merasa kecewa karena Abu Nawas gagal dalam pertunjukannya. "Abu Nawas, kamu pasti bercanda. Bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya? Mengenai balon saja tidak bisa," tanya Baginda Raja dengan kecewa. Abu Nawas terlihat santai. Ia tersenyum sambil menjawab, "Paduka, keris ini betul-betul memiliki kekuatan magic seperti yang Paduka harapkan. Paduka lihat sendiri kan, kekuatan magisnya adalah bisa membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Coba perhatikan, semua orang di sini sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu bentuk dari sebuah perlindungan?" Baginda Raja yang sadar dengan penjelasan Abu Nawas itu mulai tersenyum dan kemudian ikut tertawa bersama yang lainnya. Abu Nawas, ya. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu selalu bisa menjalankan tugas dariku. Ya, walaupun kadang serasa aneh dan mustahil, tapi jawabanmu masuk akal juga." Dan akhirnya, karena kecerdikannya, Abu Nawas mendapatkan lumayan banyak hadiah dari Baginda Raja. Ia pun pulang dengan hati penuh tawa dan bahagia. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas murtad. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Karena memang itu tak seperti biasanya, maka Abu Nawas merasa perlu untuk mencari cara agar dirinya dipanggil kembali ke istana. Bukan karena kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena keuangan keluarganya mulai menipis akibat absennya hadiah dari istana. Keesokan harinya, Abu Nawas menjalankan aksinya. Dia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Dengan nada serius, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Hei umat manusia, aku, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci yang hak, dan aku suka kepada yang fitnah. Aku adalah orang yang lebih kaya daripada Allah." Ucapan kontroversial ini membuat warga terkejut. Abu Nawas yang dikenal sebagai orang yang bijak dan taat tiba-tiba membuat pernyataan yang sangat tidak sesuai. Warga yang tidak suka mendengar perkataannya segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Mendengar pengaduan tersebut, Baginda Raja menjadi geram dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Begitu Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan keras. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas.
Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara. Abu Nawas pura-pura bertanya dengan wajah polosnya yang khas. Memangnya salah saya apa, Paduka? Kamu di pasar mengatakan kamu tidak suka kepada yang hak, malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya daripada Allah. Kata Baginda Raja semakin marah. Abu Nawas akhirnya mengakui perbuatannya. Saya memang mengatakan itu semua, Paduka. Tapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan maksud dari perkataan saya, Paduka, ujar Abu Nawas dengan mantap. Baginda Raja yang penasaran kemudian mendengarkan penjelasan dari Abu Nawas. Paduka, setiap kali ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Dan siapa orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Bahkan saya yakin Paduka juga membencinya, sama seperti saya, kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Dia mengangguk, mengerti akan maksud yang disampaikan Abu Nawas. Namun pernyataan Abu Nawas yang satunya masih mengganjal di hati Baginda Raja. Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang mengatakan bahwa kamu menyukai fitnah? Tanya Baginda Raja. Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, oh itu, begini Paduka. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah? Nah, saya rasa bukan saya saja yang menyukai fitnah itu, Paduka. Paduka juga pasti suka fitnah itu. Baginda Raja pun yang tadinya marah berubah menjadi tersenyum mendengar penjelasan dari Abu Nawas itu. Lantas apa tujuanmu mengatakan hal itu di tengah-tengah pasar? Bikin geger warga saja, tanya Baginda Raja. Oh begini Paduka, maksud saya sih bukan apa-apa. Sebenarnya saya sih cuma kangen aja sama Paduka. Kan sudah lama Paduka nggak memanggil saya ke istana. Jelas Abu Nawas sambil cengengesan. Ah yang bener, kamu kangen saya apa kangen hadiah saya? Tanya Baginda Raja dengan meledek. Kalau itu sih Paduka tahu sendirilah, jawab Abu Nawas makin cengengesan. Aduh, Abu Nawas, ada-ada saja kamu ini. Yaudah, nih, sana bawa pulang. Tapi lain kali kalau kamu butuh apa-apa, langsung datang saja ke sini dan katakan padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu lagi kamu menggunakan cara-cara seperti ini, bikin geger saja, kata Baginda Raja sambil tersenyum. Abu Nawas pun mengucapkan permintaan maaf kepada Baginda Raja dan pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah yang lumayan banyak. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Baginda Raja dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam benak Raja. Bukankah ibunya Abu Nawas ini sudah lama meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Abu Nawas, coba besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun kaget, seraya bergumam dalam hati. Aneh, bukankah Raja sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu? Namun dasar Abu Nawas, ia pun menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku yang mulia. Esok pagi hamba akan bawa ibu menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun memohon diri. Sesampainya di rumah setelah makan dan minum, ia pun pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tak mudah menemukan sesosok perempuan tua.
Setelah memeras tenaga, mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya lah perempuan tua itu. "Wahai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat?" kata Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata demikian? Dan untuk apa?" tanya si ibu tua itu. Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Baginda Raja agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah lama meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari raja yang akan diterimanya nanti. Nah, nanti uang itu dapat ibu simpan untuk bekal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. "Ya baiklah, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu," kata si ibu tua itu. Setelah itu Abu Nawas pun menyerahkan sebuah tasbih dan berpesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan raja, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas pun mewanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. "Baiklah anakku, semoga Tuhan memberkahimu," kata si ibu tua itu. "Amin ya robbal alamin, dan terutama kepada ibuku," kata Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada Baginda Raja. "Waalaikumsalam, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Raja Harun melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu? Itu ibumu?" tanya Baginda Raja. "Tapi kenapa sih yang begini kamu baru sampai, Abu Nawas?" "Benar Paduka Yang Mulia, inilah ibuku. Beliau ini sudah tua dan kakinya lemah, tak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya hamba gendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil menundukkan ibu tua di hadapan raja. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti. Meski Baginda Raja mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Raja Harun tersinggung. Ibumu ini sangat tidak sopan. Lagi pula, apa yang diucapnya itu sampai tak mau berhenti. Abu Nawas pun berkata, "Ya Paduka Yang Mulia, ibuku ini mempunyai suami 99 Paduka. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Baginda Raja. "Ya Tuanku yang mulia, saya ini dari muda sampai tua begini hanya punya seorang suami. Apabila sekarang ini berada di hadapan Paduka, itu adalah atas permintaan si Abu Nawas ini. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tak menjawab pertanyaan Paduka. Janjinya, nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari Paduka." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas pun meminta izin untuk dipertemukan dengan Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hukuman apakah yang akan Paduka jatuhkan kepada hamba ini?" "Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tak bisa memenuhi janjimu, terimalah 100 kali pukulanku," kata Baginda Raja. "Ya Paduka yang mulia, hamba kan sudah berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan Paduka berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapatkan dora, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah kan 2 orang Paduka. Hamba terima hukuman itu, tetapi 50-50 dengan perempuan tua ini," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tak akan mampu berdiri lagi.
Setelah itu, Raja Harun ar-Rasyid memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu, sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya Paduka yang mulia, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu Abu Nawas," ujar baginda raja sambil tersenyum. Ini, semua orang pun tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pula ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di istana bahagia dengan perasaannya masing-masing. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu malam, baginda raja terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Ternyata baginda raja baru saja bermimpi buruk. Dan pada keesokan harinya, baginda raja terlihat sangat gelisah. Sang menteri istana yang senantiasa mendampingi baginda raja merasakan kegelisahan itu. "Ampun Paduka, saya perhatikan Paduka hari ini terlihat murung. Apakah Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Tidak menteriku, aku sehat-sehat saja. Hanya saja tadi malam aku mengalami mimpi buruk yang begitu membekas dalam pikiran dan membuatku gelisah," jawab baginda raja. Sang menteri lalu memberikan saran. "Kalau begitu, lebih baik Paduka utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Jika terus-menerus dipendam, nanti akan mempengaruhi kesehatan Paduka." "Ya, benar juga katamu. Kalau begitu, panggilkan peramal istana untuk datang kemari," perintah baginda raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap baginda raja. Baginda raja kemudian menceritakan mimpinya. "Semalam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Kira-kira pertanda apa itu?" "Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Paduka itu pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Paduka. Setiap gigi yang tanggal, itu berarti seorang anggota keluarga Paduka akan meninggal. Nah, jika semua gigi tanggal, berarti dalam waktu dekat ini, semua anggota keluarga Paduka akan meninggal dunia, kecuali Paduka sendiri," jelas si peramal. Ramalan pertanda buruk dari si peramal itu membuat baginda raja marah. "Penafsiran macam apa itu? Lancang sekali kamu," bentak baginda raja. Kemudian baginda raja memerintahkan prajuritnya untuk memberikan hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, baginda raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal kedua menghadap baginda raja. Baginda raja kembali menceritakan mimpinya. "Ampun Paduka, kalau mimpi tentang gigi tanggal, hamba kurang tahu. Hamba bukan ahlinya Paduka.
Keahlian hamba itu khusus membahas mimpi tentang bertemu hewan besar ataupun makhluk halus Paduka, kata si peramal beralasan. Ah, peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini aja nggak becus? Prajurit, beri dia hukuman cambuk, perintah Baginda Raja. Akhirnya hukuman juga dijatuhkan kepada peramal kedua. Dan hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya. Tetapi karena takut dihukum, mereka tak mau datang dengan alasan sakit. Tiba-tiba datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, kata Abu Nawas. Ya, benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka itu semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas dengan percaya diri. Mana mungkin kamu bisa, Abu Nawas? Kamu itu kan bukan peramal, kok mau menafsir mimpi? Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Ya itu sih terserah Paduka saja, mau percaya syukur, nggak percaya juga nggak apa-apa Paduka, jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Nah, menurutmu apa arti mimpiku itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas berpikir sejenak. Waduh, setauku sih kalau mimpi gigi tanggal itu berarti ada salah satu keluarga yang akan mati. Sedangkan mimpi Baginda Raja ini giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Tapi kalau aku sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukumku, pikir Abu Nawas dalam hati. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas menjawab. Sudah Paduka. Alhamdulillah, berbahagialah Paduka. Mimpi Paduka tersebut pertanda sangat baik. Paduka adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Ah, Abu Nawas, kamu jangan hanya menghiburku. Semua peramal yang aku tanyai bilang kalau mimpiku ini pertanda buruk. Tapi kamu bilang mimpiku ini pertanda baik. Kenapa bisa begitu? Tanya Baginda Raja. Jadi begini Paduka, arti mimpi Paduka ini, Paduka akan tetap hidup lebih lama dari semua anggota keluarga Paduka, jawab Abu Nawas dengan mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Nah, ini nih begini jawaban yang aku mau. Tapi tak kusangka Abu Nawas, ternyata kamu peramal yang hebat juga ya. Sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, terimalah 5 kepik emas ini, kata Baginda Raja dengan puas. Sebenarnya jika diperhatikan, jawaban peramal-peramal sebelumnya sama persis dengan jawaban Abu Nawas. Hanya saja yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya, sedangkan Abu Nawas menjawab dengan lebih bijak, sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari cerita ini adalah saat menyampaikan kebenaran, gunakanlah cara yang benar dan bijak. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kota Baghdad dikenal sebagai kota yang panas. Hampir setiap hari, kota ini selalu disinari matahari dengan panasnya. Tapi memang akhir-akhir ini sudah beberapa kali turun hujan. Yang biasanya hujan turun 6 bulan sekali, sekarang bisa 3 bulan sekali turun hujan. Bahkan terkadang dalam sebulan ada 2 kali turun hujan. Tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi warga Baghdad.
Karena selain membuat hawanya menjadi lebih sejuk, beberapa tumbuhan juga mulai tumbuh di pekarangan rumah. Tapi tidak bagi orang-orang yang mempunyai hajat. Bagi mereka, hujan tentu akan mengganggu jalannya acara. Apalagi bulan ini adalah bulan yang paling banyak warga melaksanakan hajat. Ada hajatan nikahan, hajat sunatan, hajat akikah, dan lain-lain. Bisa dibilang bulan ini adalah bulan hajat. Dan waktu itu belum ada yang namanya tenda hajatan atau yang sejenisnya. Tuan Hamid yang memang sudah jauh-jauh hari merencanakan hajatan menikahkan putrinya menjadi was-was. Ia khawatir bagaimana jika sampai turun hujan pas di acara hajatannya. Kegundahannya itu ia ceritakan kepada Abu Nawas selaku tetangganya, yang memang kebetulan mereka berdua sedang nongkrong di warung kopi bersama kawan-kawan yang lain. Ini bagaimana ya, sekarang sudah sering turun hujan. Padahal hajatan nikahan putriku sebentar lagi, kata Tuan Hamid memulai ceritanya. Acaranya di dalam rumah aja Tuan Hamid, dijamin gak akan kehujanan, saran salah satu kawannya. Ya iya sih, cuman kan di dalam rumah itu sempit, mana muat menampung tamu-tamuku yang banyak, jelas Tuan Hamid. Abu Nawas yang melihat kegundahan tetangganya itu pun berkata, "Tenang Tuan Hamid, aku ada cara biar hajatan Tuan tidak terganggu hujan." Wah, yang benar Abu Nawas, gimana caranya? Tanya Tuan Hamid tak sabar. Sudah Tuan Hamid, Anda tinggal terima beres saja. Pokoknya saya jamin, selama saya berada di hajatan Tuan, selama itu juga gak akan ada turun hujan, kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Ucapan Abu Nawas ini membuat kawan-kawannya sedikit gaduh. Mereka kagum dengan kesanggupan Abu Nawas menahan hujan agar tak turun. Dan mereka beranggapan bahwa Abu Nawas mempunyai ilmu sakti sebagai pawang hujan. Hari di mana hajatan Tuan Hamid pun tiba, banyak tamu berdatangan. Mereka tak hanya dari kota Baghdad, banyak dari mereka yang juga dari luar kota. Seperti yang telah dijanjikan, Abu Nawas datang dan duduk di hajatan Tuan Hamid. Abu Nawas memilih untuk duduk di bagian pojokan dan diberikan hidangan-hidangan yang istimewa. Itu semua atas permintaan Tuan Hamid selaku pemangku hajat. Karena Abu Nawas akan berjasa untuk kelancaran hajatannya. Dan benar saja, dari pagi dimulainya acara hingga selesai di sore hari, langit terlihat cerah. Jangankan hujan, mendung saja tak ada yang lewat. Kemudian Tuan Hamid memberikan Abu Nawas uang 30 dirham sebagai tanda terima kasih karena telah menjaga acara hajatannya. Maka kehebatan Abu Nawas sebagai pawang hujan langsung tersebar luas di seluruh penjuru Baghdad. Banyak orang yang hajatan kala itu mengundang Abu Nawas hanya sekedar untuk duduk manis dan disuguhi berbagai hidangan yang istimewa. Dan anehnya, setiap kali hajatan yang ada Abu Nawas di situ, langit pun terlihat cerah dan terhindar dari hujan. Begitulah terus-menerus kegiatan Abu Nawas. Diundang hajatan, duduk manis di pojokan, makan hidangan yang istimewa, pulangnya membawa uang. Terkadang 30 dinar, kadang 20 dinar, dan ada pula yang memberi 50 dinar. Hingga salah satu tetangganya yang bernama Abu Jahil mengadakan hajatan khitanan untuk anaknya. Ia pun datang ke rumah Abu Nawas bertujuan mengundangnya ke tempat hajatnya. "Abu Nawas, besok datang ya ke hajatanku. Sama aku minta tolong, seperti biasa kamu duduk di pojokan aja. Nanti masalah hidangan pokoknya spesial lah buat kamu," kata Abu Jahil. "Oh tenang Abu Jahil, pokoknya selama aku duduk di hajatanmu pasti tidak akan ada hujan," balas Abu Nawas. Dan tibalah waktunya hajatan Abu Jahil. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di pojokan dan menyantap hidangan-hidangan yang istimewa. Tapi kali ini angin tak seperti biasanya. Berhembus sepoi-sepoi, disusul dengan mendung, dan hujan pun turun. Semua tamu undangan lari berteduh ke rumah-rumah warga yang tak jauh dari hajatan Abu Jahil. Tak terkecuali Abu Nawas. Ia berteduh di salah satu teras rumah warga.
Mendapati hajatan yang berantakan karena hujan, Abu Jahil beranggapan bahwa Abu Nawas kerjanya nggak becus. Bahkan ia menganggap Abu Nawas telah menipunya. Maka dengan mantap ia melaporkan hal itu kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, ketika mereka berdua sudah di pengadilan, Abu Jahil langsung memaparkan kejadian perkaranya. Tuan Hakim, saya telah dibohongi Abu Nawas. Hajatan saya berantakan gara-gara Abu Nawas. Ia mengaku sebagai pawang hujan. Katanya selama dia duduk di hajatanku pasti tidak akan ada hujan. Tapi nyatanya Tuan Hakim, hujan turun sangat deras. Hajatanku berantakan Tuan Hakim, berantakan. Mendengar laporan Abu Jahil tersebut, Tuan Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kamu telah dengar sendiri laporan Abu Jahil tadi. Sekarang apa pembelaanmu? Begini Tuan Hakim, memang benar apa yang dilaporkan Abu Jahil tadi. Saya berkata kepada Abu Jahil bahwa selama saya duduk di hajatannya, maka tidak akan ada hujan. Karena kan kalau hujan, ya ngapain saya duduk di sana? Lebih baik saya meneduh. Dan itu yang saya lakukan kemarin Tuan Hakim. Saya duduk di hajatan Abu Jahil dari pagi, dan siangnya hujan. Ya saya meneduh. Masa saya tetap duduk hujan-hujanan sendirian di situ? Kan gak mungkin Tuan Hakim, ucap Abu Nawas menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, antara Tuan Hakim dan Abu Jahil, mereka mengerti dan memahami apa yang dikatakan Abu Nawas memang benar. Abu Nawas mengatakan selama ia duduk di hajatan maka tidak akan ada hujan. Karena kalau ada hujan, pasti Abu Nawas akan melenduh. Tidak mungkin tetap duduk di hajatan hujan-hujanan sendirian.